Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Move On. Dan kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang motivational speaking. Motivational speaking ya. Kursus gratis. Bagaimana memotivasi diri dan orang lain dengan efektif dan mudah. Sahabat-sahabat, video yang lalu sudah menjelaskan tentang gunakan kata-kata yang memberdaya. Ganti kebiasaan menggunakan kata-kata yang buruk yang membuat kita loyo, yang membuat kita bertindak buruk. Karena kata-kata itu sangat mempengaruhi tindakan kita. Kata-kata itu kemudian kalau diucapkan dalam waktu yang lama, itu bisa mengubah mindset kita. Bisa mengubah program perilaku kita. Sehingga perilaku kita akan mengikuti. Tetapi memang ya harus persisten. Persisten itu terus-menerus. Konsisten itu sesuai dengan rencana di awal, itu konsisten. Jadi kuat kita bertahan dengan menggunakan kata-kata yang baik sehingga mindset kita jadi baik. Itu sudah kita bahas ya di video yang lalu, saya hanya review saja. Nah, mengganti kata-kata yang buruk menjadi yang baik agar hati kita berubah jadi baik, pikiran kita berubah jadi baik, lalu perilaku kita mengikuti jadi baik. Nah, mengganti secara langsung itu, kalau di dalam NLP sebutannya teknik content reframing. Kontennya langsung diganti. Video yang lalu saya memberikan contoh. Saya ini pemarah, langsung diganti. Mulai sekarang dan seterusnya, saya adalah orang yang penyabar, orang yang sabar. Ya, tapi memang harus diikuti, diucapkan terus secara konsisten, secara persisten. Konsisten itu adalah teguh, ya, teguh. Sesuai dengan rencana di awal, jangan berubah-ubah, konsisten, tidak berubah-ubah, dan persisten itu terus-menerus. Kemudian diikuti dengan ikhtiar. Ikhtiarnya adalah masuk di komunitas-komunitas yang punya sifat sabar. Tontonannya, bacaannya adalah tentang orang yang bisa membuat sabar. Cari idola-idola atau tokoh-tokoh yang sabar. Dan kemudian upaya yang banyak tentang sabar. Berubah, insya Allah. Kalau dalam LP namanya reframing ya. Content reframing. Nah, reframing yang kedua adalah remeaning. Remeaning. Mengubah meaning dengan mengubah konteksnya. Ya, saya menyebutnya remeaning. Karena meaning itu begitu penting. Kalau meaningnya buruk, suasana hatinya buruk. Masih ingat dulu bahwa motivasi itu, action kita itu digerakkan oleh suasana hati. Nah, kalau meaningnya buruk, suasana hatinya buruk. Kalau suasana hatinya buruk, tindakannya buruk. Kalau tindakannya buruk, hasilnya buruk. Maka betapa pentingnya meaning itu. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang the power of meaning. Ya, kekuatan meaning untuk mengubah perilaku. Peristiwa yang sama bisa di meaning berbeda. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan dulu tentang kisah kecil tentang dua orang gadis yang namanya adalah Mona dan Luka. Di buku saudara bisa membaca di halaman 34. Buku Motivational Speaking.
Kisah tentang Mona dan Luka. Mona dan Luka adalah dua gadis cantik yang berasal dari kota kecil. Begitu lulus kuliah, mereka merantau dan mendapat pekerjaan di satu perusahaan bonafit di Jakarta. Hidup di kota besar membuat mereka merasa harus menyesuaikan diri dengan budaya kota. Mereka ingin mengubah gaya yang dinamis, menggunakan baju yang modis. Mereka menganggap modis itu adalah rok mini, kemudian bajunya harus ketat gitu ya, supaya bisa tampak modis di atas lutut. Kemudian untuk membuat mereka tampak sebagai gadis yang modern. Sebagai karyawati di sebuah perusahaan bonafit, Mona dan Luka sering pulang malam karena banyak pekerjaan yang harus tuntas tiap hari. Ya, karena tempat tinggal mereka hanya di belakang kantor, maka pulang mereka jalan kaki. Ini sering menjadi pilihan ya, karena dekat. Hanya di balik gedung kantornya. Suatu hari mereka pulang sangat larut malam. Di malam yang gelap itu, mereka berjalan berdua menyusuri lorong yang tidak terjangkau terangnya kemewahan Jakarta. Langkah mereka mengusik tenangnya malam. Ada semacam perasaan cemas dalam perjalanan pulang malam itu, agak aneh. Keheningan yang suara jarum jatuh pun terdengar, membuat hentakan sepatu mereka menjadi satu-satunya suara yang nyaring. Mereka melambatkan langkah untuk mengurangi ketukan hak sepatu mereka. Dan tidak satu kehidupan pun yang menemani mereka, kecuali mereka berdua, Mona dan Luka. Kemudian jalan lagi. Mereka merasa seperti ada yang mengikuti. Dan mereka mencoba berhenti lagi. Suasana pun makin mencekam. Berjalan. Dengan suara tok, 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 tok mereka sepatu mereka. Hening sekali. Jadi suara sepatu jadi nyaring. Dan mereka merasa ada yang mengikuti. Kemudian berhenti. Kemudian berjalan lagi. Tok, 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 tok lagi. Suasana semakin menakutkan. Dan mereka mempercepat langkahnya. Mereka berdua mempercepat langkahnya. Dan memang terasa suasana semakin menakutkan. Maka dikejutkan dengan keluarnya rombongan laki-laki yang keluar dari salah satu sudut gang. 4 orang berwajah yang garang menyerbu mereka, kedua gadis malang itu, dan beramai-ramai memperkosa mereka. Meski berteriak keras sejadi-jadinya, tetapi sia-sia. Karena di lorong yang sepi, di antara gedung-gedung bertingkat itu tidak ada yang mendengarnya. Secepat kilat orang-orang jahat itu lari dan lenyap menghilang di telan kegelapan. Kedua gadis itu terus menangis meraung-raung. Tidak beranjak dari tempatnya hingga sebuah mobil melintas dan pengendara mobil yang baik hati mengantarkan kedua gadis malang itu pulang. Keduanya kemudian murung berhari-hari. Luka merasa hidupnya telah hancur dan tidak ada harapan lagi. Dia merasa Tuhan tidak adil. Mengapa harus aku? Mengapa bukan orang lain? Itu yang dikatakan Luka. Dia merasa hidup tidak ada gunanya lagi. Itulah Luka. Hari-hari terus berlalu. Keadaan Luka semakin buruk dan tidak punya pegangan. Setiap hari pulang kerja, dia ke klub malam. Dan tidak jarang
Dia pulang hingga dini hari. Hidupnya benar-benar tidak punya masa depan. Sementara itu, Mona memaknai kejadian itu dengan sangat bijak. Dia merasa dipanggil oleh Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kembali pada kemuliaan. Mona sangat menyesal dan terus istighfar setiap saat. Setiap ingat kejadian itu dia istighfar. Sejak itu hidupnya berbalik. Mona mulai belajar agama dan psikologi wanita untuk memperbaiki kepribadiannya. Semakin hari semakin indah kepribadiannya. Dan hal itu membuatnya dia melaju pesat. Melaju pesat. Dan dia aktif di berbagai peran-peran wanita di Jakarta. Dan kini dia berubah menjadi wanita terhormat. Puncak prestasinya adalah ketika dia dinobatkan menjadi wanita berprestasi Indonesia. Dalam sebuah ajang acara apresiasi, dia menerima penghargaan langsung dari Menteri Peranan Wanita. Begitu mendengar namanya disebut, Mona tersungkur bersujud, mencium tanah, dan menangis. Hatinya seperti meledak, tidak mampu menahan tekanan bahagia dan sedih yang bercampur aduk. Saat menerima penghargaan itu, dia mengatakan, ini adalah hari yang paling membahagiakan selama hidupku. Begitu Mona memulai kisahnya. Setelah 4 tahun yang lalu, kejadian tragis menimpa seorang gadis desa yang memulai karirnya di Jakarta. Malangnya, dia diperkosa oleh gerombolan laki-laki di sebuah gang sepi. Di balik megahnya gedung pencakar langit Jakarta. Kejadian tragis itu mestinya membuat dia hancur. Dia berhenti sejenak dan menghela nafas. Tetapi tidak. Hidup tidak berhenti. Langit tidak runtuh hanya karena sebuah petir yang menyambar sebatang pohon. Masih banyak pohon lain yang rindang, berbunga, berbuah, dan memberi manfaat kepada dunia. Dia berhenti lagi. Wajahnya memerah. Suaranya mulai parau. Dia tidak putus asa. Tangan kanannya menutup bibir mungilnya. Suaranya terhenti. Hidungnya memerah. Dan pecahlah bendungan air mata. Mengalir membasahi kedua pipinya. Yang semakin menghiasi cantik hatinya. Hidup harus berjalan. Begitu dia meneruskan kisahnya. Apapun yang terjadi, bertahanlah. Kumpulkan kekuatan dan bangkitlah. Lalu berbagilah kepada dunia. Dengan apapun yang kamu punya, ceritanya berhenti lagi. Isaknya semakin jelas, tak tertahankan. Dan suasana hening. Seluruh hadirin seperti hanyut ditelan gelombang perasaan dari kisah Mona. Mona tampak mengumpulkan kembali kekuatannya. Tangisnya berhenti, diusaplah kedua air mata di pipinya. Dan gadis malang itu ada di depan saudara-saudara sekalian. Demikian dia mengakhiri ceritanya di dalam sambutan penerimaan penghargaan itu. Dengan senyum yang anggun dan penuh kekuatan yang semakin mempesona kepribadiannya. Kemudian dia menutup sambutannya, aku sungguh bersyukur kepada Allah yang telah mengantarkan aku dari peristiwa buruk itu kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Kira-kira 1.000 orang di dalam gedung itu berdiri dan standing applause. Nah, demikianlah kisah 2 orang gadis antara Mona dan Luka yang dilanda peristiwa buruk yang sama.
pada waktu yang sama, di tempat yang sama, tetapi ujung kehidupannya berbeda. Luka memaknai ini adalah Tuhan tidak adil katanya. Kenapa harus saya? Hidup sudah tidak ada guna lagi. Hidup saya hancur. Saya tidak punya masa depan lagi, sehingga dia mengisi hari-harinya semakin buruk. Berbeda dengan Mona. Dia memaknai kejadian itu adalah seperti Allah memanggil dia, mencubit dia untuk kembali kepada kemuliaan. Nah, sahabat-sahabat, peristiwa yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, tetapi memiliki dampak yang berbeda. Apa yang membedakan mereka berdua? Adalah meaningnya. Meaning yang berbeda. Membuat suasana hati mereka berbeda. Membuat keputusan mereka berbeda. Membuat tindakan mereka berbeda. Membuat perilaku mereka berbeda. Dan membuat hasil mereka berbeda. Betapa dahsyatnya meaning. Nah, asiknya sahabat-sahabat, meaning ini terserah kita. Kita bisa memberi makna, memberi meaning, memberi makna, memberi meaning pada satu peristiwa itu dengan meaning yang baik atau dengan meaning yang buruk, itu terserah kita. Jadi Allah memberikan apa? Otonomi kepada manusia. Allah memberikan otonomi kepada manusia untuk menggerakkan hatinya membuat meaning. Karena disitulah nilai manusia. Kata para ustadz, di Al-Quran itu ada ayat begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka aku ilhamkan kepada diri manusia fujuraha wa taqwaha, potensi fujur dan potensi takwa, potensi buruk dan potensi baik. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang membersihkannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Jadi terserah kita, mau kita kotori atau mau kita bersihkan. Di dalam diri kita sudah diberikan potensi baik dan potensi buruk. Dan kalau potensi baiknya ini yang kita rawat dan kita hidupkan. Dengan apa? Dengan membuat meaning-meaning yang baik. Dengan membuat lingkungan yang baik. Ingat video sebelumnya, kalau kita ingin mengubah perilaku, ubahlah kata-kata kita menjadi baik. Kita masuk di dalam komunitas yang baik. Kita baca bacaan yang baik. Nah, ini berarti kita membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha. Membersihkan, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Mona memberikan meaning yang bagus. Lalu dia masuk di komunitas-komunitas gerakan wanita yang membuat kepribadiannya menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, Luka memberi meaning yang buruk. Dia menganggap tidak ada masa depan lagi. Dia menyalahkan Tuhan. Lalu dia masuk karena dia menganggap tidak ada gunanya masa depannya. Siapa yang mau dengan saya sudah dalam keadaan seperti ini? Maka dia semakin hancur. Dia masuk di lingkungan yang buruk. Pulang malam, masuk klub malam. Bahkan sering pulang dini hari. Mengotori hatinya. Meaning. Nah, Anthony Robbins, buku ini isinya salah satunya adalah dari Anthony Robbins, bahannya. Mengatakan, nah ini asiknya. Meaning itu kita sendiri yang bikin. Ya.
Kata Anthony Robbins, sesungguhnya apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada maknanya. Sampai Anda sendiri yang memberi makna. Jadi kejadian itu bisa apa saja, kita yang kasih makna. Kalau kita melihat keluarga kita itu misalnya terkena musibah, kasih makna apa? Kalau maknanya buruk, ya kita akan bertindak buruk. Seperti luka. Kalau maknanya baik, meskipun kejadiannya sama, maka kita akan bertindak baik seperti Mona. Ini contoh yang buruk. Contoh yang baik juga banyak. Kalau kita kemudian lagi diberi banyak harta, ya apa meaningnya harta ini? Apakah harta akan kita pakai untuk bersenang-senang, atau harta ini kita pakai untuk berbagi dan menolong orang? Itu tergantung meaning kita terhadap harta dan terhadap hidup. Apa maknanya hidup ini bagi Anda? Apa maknanya harta ini? Ini kalau kita lagi dikasih kenikmatan, sama saja. Mau nikmat, mau kejadian nikmat, kejadian sengsara, itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Anda memberikan meaning yang buruk. Nah, sahabat-sahabat, ini bisa untuk memotivasi diri kita sendiri kalau kita menimpa persoalan buruk, tapi juga menjadi bekal yang sangat baik kalau kita memotivasi orang. Karena kata kuncinya ada di meaning. Suasana hati kita ini baik apa buruk, itu meaning itu. Ya, meaning itu makna. Setiap kejadian itu bisa dimaknai dalam dua sisi. Anda melihat apapun selalu bisa dimaknai dalam dua sisi. Meaning yang baik dan meaning yang buruk. Apapun ya, tentang keluarga, tentang diri kita. Apakah kulit kita putih, apakah kulit kita hitam? Apakah wajah kita Anda menganggap cantik atau Anda menganggap jelek? Itu meaning itu. Karena cantik dan jelek itu tidak ada ukurannya. Yang mengukur diri Anda sendiri. Ya, benar-benar nggak ada ukurannya. Kalau Anda percaya, Anda boleh cek. Anda boleh cek ya. Anda menganggap bahwa orang-orang Eropa itu cantik-cantik. Seperti Dewi. Bukan Bu Dewi, bukan Dokter Dewi ya. Cantik-cantik seperti Dewi. Tetapi orang bule melihat kecantikan orang Indonesia itu berbeda. Yang kita anggap cantik itu tidak terlalu menarik bagi mereka. Jadi sungguh sangat nisbi. Kita melihat salju itu indah. Tetapi orang-orang bule itu melihat matahari itu indah. Jadi nisbi sekali keindahan, kecantikan. Itu nisbi, itu hanya persoalan meaning. Bagaimana kita memberikan arti terhadap segala sesuatu, termasuk apa yang menimpa diri kita. Bukan soal apa yang menimpa, tetapi bagaimana kita memaknainya. Bagaimana cara kita melihatnya. Ya, saya kira itu sahabat-sahabat. Nah, sekarang bagaimana caranya memberi makna supaya selalu mendapatkan makna yang bermanfaat dalam hidup kita, agar hidup kita menjadi meaningful. Apapun yang terjadi, kita bisa memberi makna yang bermanfaat dalam hidup kita. Dan itu sudah saya sampaikan di video sebelumnya pada saat kita belajar tentang bagaimana mengubah fokus orang dengan 5 pertanyaan hebat. Masih ingat 5 pertanyaan hebat? Yang pertama adalah shifting question. Yang kedua adalah learning question. Yang ketiga adalah power switch question. Yang keempat exploring question. Yang kelima adalah motivating question. Nah, bagaimana menemukan meaning? Pertanyaan pertama adalah shifting question.
Kalau ada kejadian, lihat positifnya. Nah, maka kita akan mendapatkan meaning yang baik. Apapun kejadiannya itu lihat positifnya. Jangan dilihat buruknya, tapi lihat baiknya. Pak, kalau melihat maling masa ada positifnya. Nah, kalau tidak ketemu positifnya, pertanyaan yang kedua yaitu learning question. Pertanyaan kedua ya, learning question. Jadi kalau tidak ketemu positifnya, nggak ketemu learning, apa pelajaran di balik kejadian ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil di balik kejadian ini? Maka kejadian yang buruk itu berubah menjadi learning. Dan learning ini dibutuhkan manusia. Untuk mengangkat derajat kita ini perlu learning. Ketemulah meaning yang bagus. Kalau nggak ada kejadian itu, Mona nggak jadi wanita terbaik di Indonesia. Itu learning. Karena learningnya baik. Pak, saya nggak ketemu sisi positifnya, Pak. Saya juga tidak bisa menemukan learningnya, Pak. Oke, pertanyaan yang ketiga, power switch. Oke, dalam keadaan seperti itu, dalam suasana seperti itu, apa yang kamu inginkan terjadi pada dirimu? Nah, ini kita nggak ketemu sisi positif di shifting question. Kita nggak ketemu learningnya karena mungkin buruk, di mana-mana buruk learningnya apa toh Pak? Nggak ketemu. Maka pertanyaan ketiga akan membuat kita menemukan meaning, yaitu lalu ketika kamu menghadapi situasi ini, apa yang kamu inginkan terjadi pada dirimu? Sehingga situasi ini bisa mendorongmu, ketemu lagi meaningnya, bahwa situasi ini jadi pendorong kamu untuk menjadi hebat. Pertanyaan keempat dan kelima itu adalah pendalaman, eksplorasi, dan kelima komitmen atau motivasi. Jadi 3 pertanyaan itulah yang bisa membantu kita untuk membuat meaning selalu bagus dan bermanfaat buat hidup kita, sehingga setiap kejadian selalu bisa mendorong kita untuk membuat hidup kita menjadi meaningful. Yang pertama adalah shifting question, membuat kita itu fokus pada positifnya. Kalau nggak ketemu learning question, mencari hikmahnya di balik kejadian itu. Nggak ketemu lagi, maka dalam suasana itu power switch, ya, keluarkan. Keinginanmu apa? Apa yang kamu inginkan terjadi pada dirimu menghadapi dalam situasi seperti ini? Dengan demikian harapan kita, setiap kejadian bisa bermanfaat dan meaningful di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada yang sia-sia kejadian apapun yang ada di dunia ini. Ya, kata para ustadz, ma khalaqta hadza batila. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa, kalau Anda suka, subscribe dan share. Share kepada banyak orang agar video ini menjadi semakin bermanfaat kepada banyak orang. Semoga yang ikut nge-share pun dapat pahalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.